Ya, memang sudah bagiannya seperti itu. Kalau saya bilang santrinya Syekh Abdul Qadir itu macam-macam. Betul apa enggak? Ada kekredo menghilang atau muncul lagi. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan sambungan hati yang penting dia. Betul enggak? Betul apa betul? Kalau cinta masih ada, hati masih nyambung, biar jauh di mata, tetap akan kembali juga. Betul apa tidak? Tapi kalau sudah gak ada cinta, jangankan jauh, dekat aja gak bakalan mau ketemu. Jadi sejauh ada cinta, biar dimanapun kau berada, pasti akan menyatu juga. Karena yusyarul mar'u ma'aman apa ilaih. Manusia besok dikumpulkan dengan yang dicintai. Betul apa betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh karenanya jamaah manakib, saya minta doanya ya untuk Abah yang Muzaki. Saya bilang sama Ra Taufik, Ra, saya ingin jadi obat sama gini, stop semua. Udah Fik, saya nggak mau minum obat lagi. Saya minum obat dari Junedi. Ini obat yang doanya dikabulkan oleh Allah. Dia stop semua obat. Oleh karena itu, saya mohon Fatihahnya. Saya bilang sama Ra Taufik, Ra, saya membayangkan, saya berharap, saya ingin mendengar malam Jumat malam Jumat manis besok, yaitu datang ke panggung tidak lagi dituntun, tapi berjalan dengan gagahnya. Apa yang saya harapkan ini Allah wujudkan jadi nyata. Allah wujudkan jadi nyata. Allah wujudkan jadi nyata. Al-Fatihah. Jadi di situ Bondo juga ramai juga. Yang saya bawain itu kan minumnya 2 kali ya. Kalau yang punya rasa, ada rasa yang disakit, misalnya boleh, bisa kolesterolnya tinggi atau darah tinggi, kencing manis, 2 sendok. Mau tidur 2 sendok, nanti sebelum sarapan pagi 2 sendok. Bagi yang sudah gak ada keluhan, sudah sehat, cukup pagi 1 sendok, malam mau tidur 1 sendok. Kenapa? Itu pengganti. Jadi kebutuhan kamu ada juga di situ. Itu untuk meningkatkan imun. Yang kencing yang tipes, minumkan itu. Ya. Yakinlah akan puasa. Nah, jujur, ada rasanya apa enggak? Ada? Ada rasa benar apa tidak? Jangan enggak bilang ada. Jujur saya mau. Hah? Kalau misalnya sudah baru ngambil habis 1, ya teruskan dulu. Betul apa enggak? Teruskan. Nah, ada John Ramadan tuh orangnya. Dia WA sama saya, Abah terima kasih alhamdulillah Abah atas doanya dan obat sembuh doanya. Saya itu kalau buang air besar itu susah Abah. Susah buang air besar. Keras, kalau dipaksain keluar darah. Itu dari 2012. Alhamdulillah Abah setelah minum obat 1000 doa, sekarang saya BAB saya lancar Abah. Jadi sembuh saya dari itu. Nah, itu biasanya kalau begitu tuh tanda-tanda mau ambeien. Ya. Nah, maka teruskan itu. Jadi kalau buang air keras tuh nanti lama-lama bisa jadi ambeien. Nah, itu juga memperlancar untuk buang air. Kalau habis minum misalnya mules, ada nggak habis minum mules? Hampir rata-rata. Berarti racun kamu tuh banyak di dalam. Bener itu. Karena itu membuang racun. Detox kalau bahasa ininya ya. Itu membuang racun. Kalau misalnya mules, kenapa? Dia akan menarik logam. Coba mau tahu dari kayaknya. Jadi logam yang ada di apa? Di hati itu loh. Dibersihin semua. Dibersihin. Jadi kalau mules, misalnya udah terusin aja. Nah, ada Pak Abdullah itu bawa minta obat. Ini kalau buat kanker paru-paru gimana Pak? Udah nggak apa-apa, Bismillah. Hanya dibawain kan. Temannya Pak Abdullah, mana Pak Abdullah itu? Nah, ini temannya Pak Abdullah. Nah, sudah dikasih nggak mau minum dia. Gimana itu reaksinya? Ini Bang, orangnya nggak minum Bang. Kenapa? Karena takut kalau dia minum nanti batuk keluar darah.
Loh justru minum. Gimana mau sembuh kalau nggak minum? Nah, hanya nggak minum-minum juga. Sudah dikasih tahu nggak minum. Hanya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit meninggal dia. Untung belum minum. Jadi sudah dikasih tahu, sudah jangan minum ini kan percuma kamu minum ini, kamu mati kok. Cerita tadi. Kalau pas minum mati, habis minum itu mati kan gitu. Nah, istrinya Ustadz Suryadi almarhum, ya semoga beliaunya diampuni dosanya, ya. Istrinya, sakit, istrinya Ustadz Suryadi, anaknya WA saya Ustadz Aib, alhamdulillah Pak, terima kasih, ibu sayang, dia sakit TBC, kalau batuk muntah darah, banyak darahnya. Setelah minum itu, alhamdulillah sekarang sembuh. Yang darah tingginya juga sembuh. Semua yang menyembuhkan siapa? Allah. Itu cuma sarana, jamaah. Tergantung keyakinan kalian. Seperti saya bilang tadi, sakit perut tak kasih bodrek dia sembuh. Kenapa? Yakin ini obat untuk sakit perut. Kalau tanya mana badan pomnya, loh emang saya buat jualan. Ini bukan buat jualan, buat keluarga besar Al-Baghdadi, buat jamaah Al-Baghdadi, dan saudara-saudaranya, orang tuanya jamaah Al-Baghdadi. Bapak pakai badan pom yang mana yang memeriksa wong doa kok? Mau diteliti pakai apa? Emang ada alat yang bisa meneliti doa? Nggak ada, betul apa enggak? Jadi obat 1000 doa dijadikan 1000 manfaat untuk segala penyakit oleh Allah. Ditambahkan manjur oleh Allah. Ya. Jadi air yang kamu minum jadikan air barokah. Al-Baghdadi oil juga dijadikan obat untuk luar, ya. Yang gatal-gatal semuanya disembuhkan semua oleh Allah. Bisulan, jerawatan, keluka bakar semua pakai Al-Baghdadi. Urusan luar serahkan kepada Al-Baghdadi oil. Urusan dalam obat 1000 doa. Kenapa namanya kok berbeda? Namanya daleman. Daleman gak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Boleh jadi luarnya kayak tampang kiai, kadang dalamnya penjahat. Boleh jadi tampangnya penjahat, tapi dalamnya orang yang amanu wa taqau. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Daleman. Daleman urusannya ketemu daleman. Iya apa enggak? Bagian yang enggak terlihat yang bisa menyembuhkan yang tak terlihat oleh kita. Oleh karenanya jangan ragu. Jadi Pak Hartono, jadi kalau udah usul itu stop obat itunya, jangan digabung ya, stop sudah. Dan ini untuk memperbaiki pankreas yang sel yang rusak, diperbaiki oleh itu. Siapa yang perbaiki? Allah. Nah karena sudah bagus, sel yang rusak mati, yang sudah rusak diganti yang baru, sehingga dia bisa menghasilkan insulin. Inilah yang bisa mengatur masalah gula darah. Begitu ceritanya. Kata ahlinya. Siapa? Profesor kita. Ini kombin satu dengan ilmu pengetahuan, satu digabung dengan doa, dikolaborasi antara ilmu pengetahuan dengan keyakinan akan kuasa Allah melalui doa. Hanya nggak bisa diteliti pakai badan pom, pakai apa lagi? Yang bisa meneliti adalah, yang bisa melihat ini adalah amanu wa taqau, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Faisal kemarin, Sal, sudah ini gak punya duit coba, ini buat nebus kamu, saya bilang. Udah gak usah nebus, udah buat kamu aja. Kamu nginep besok tak kasih sama saya. Biasanya kalau kesini kan makanya jarang, karena beliau tuh kadang sakit gitu lah ya. Sekarang mukanya juga beda, udah seger, ya, mana pucat itu. Jadi yang nyetir tuh istrinya, pakai motor istrinya yang nyetir. Dia kan pakai sarung, gak pakai celana dalam, dikurungin begitu. Itu sedikit. Faisal, alhamdulillah Abah. Tadi bilang sama saya, alhamdulillah Abah. Doa Abah, 1000 doa, WA juga ke saya. Dia sekarang dari Cilamaya ke sini pakai motor sendiri, dia sudah nyetir sendiri dia sudah. Yang tadinya nggak awas, malah meripatnya tuh nggak awas.
Ya kalau dia bawa bisa nabrak, jarak segini aja nggak kelihatan. Sekarang alhamdulillah duit 100.000 kelihatan dia. Jadi kalau abah dengar ini, maaf jamaah, bukan pamer, bukan supaya ini menjadi sugesti buat yang lain yang ragu biar yakin, itu aja. Bukan untuk jualan, maaf ya, bukan untuk jualan. Sekali lagi, wallahi wa nabi, gak ada niat jualan abah itu. Capek malah kalau untuk niat jualan abah itu. Yang seharusnya kelonan sama uminya, saya bikin malam-malam, kadang sampai pagi. Berarti gak sempat-sempat, ya tak sempat-sempatin lah. Jadi punya Pak Ramlan tuh burungnya, jadi kayak burung baru netes. Jadi sudah mulai gitu kan. Tapi belum begini. Karena baru keluar bulu lagi. Oh iya, besok malam Senin saya berharap hadirnya jamaah. Amin. Ya, karena di sana itu suara sumbang itu banyak. Katanya al-baghdad itu adalah kesesatan. Kita buktikan, betul apa enggak? Betul. Betul, siap? Siap. Saya tunggu kedatanganmu, wahai orang yang aku cinta. Belum. Kurang 15 menit lagi saya minta Kiai Adik Fatahillah untuk memberikan tausiah kepada jamaah. Sebagai apa? Dari manapun itu datangnya, resap, ambillah. Kalau sekiranya bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, kenapa tidak kita amalkan? Betul? Betul apa betul? Jadi kalau ibarat pohon, kamu punya pohon mangga, punya pohon ini, punya pohon ini, sehingga kamu punya buah tanpa musim. Musim manggis, panen. Musim rambutan, panen rambutan. Musim mangga, panen mangga. Kenapa? Banyak pohon yang kamu tanam. Setuju? Setuju ya jamaah ya? Jadi kadang ngomong, kadang kenapa yang jauh kok bisa tahu ke sini? Betul? Kenapa kadang yang dekat kok malah kadang nggak melihat, bahkan kadang sumbang suaranya. Apa jawaban apa? Tahu matahari? Semakin dekat kau menatap matahari, kalau kau lihat ke matahari, begitu habis melihat matahari kamu melihatnya itu gelap. Betul? Betul? Saking terangnya cahaya istiqomahnya jamaah di sini, kadang menyilaukan mata orang yang dekat. Kenapa? Karena dia melihatnya dengan mata yang telanjang. Kalau dia melihat dengan mata keimanannya, dia akan melihat dengan jelas apa yang terjadi di sini sebenarnya. Paham? Karena melihat dengan mata dohirnya, sehingga ya gelap. Kalau kamu melihat yang terlalu terang, gelap apa enggak? Tapi kalau mata hatinya yang melihat, mata imannya yang melihat, baru akan tahu ada apa di al-Baghdadi ini. Kok bisa orang datang berbondong-bondong, walaupun suasana COVID, gak ada masalah, orang datang tetap banyak. Ada apa? Di sini ada kuasa Allah. Di sini ada kehendak Allah. Kehendak Allah semua yang menghendaki kamu datang di tempat ini, bukan kehendak Junaidi al-Baghdadi. Betul apa enggak? Betul. Kayak Kliwon kemarin, puluhan ribu dari mana-mana, dari Jawa ada, betul enggak? Loh, sementara orang kumpul-kumpul saja 15 orang disamperin. Hah? Tidakkah ini cukup untuk menambahkan yakinmu kepada Allah hijaban masturo? Hah? Yang berniat tidak baik ditutup sama Allah, biarkan kebaikan tidak terganggu gugat oleh apapun. Termasuk COVID-nya ditutup, tidak melihat kalau ada kamu di sini. Betul. Corona tidak tahu, begitu sudah bubar, tuh ada orang kumpul-kumpul di situ. Tidak tahu coronanya.
Begitu sudah bubar, kamu kok nggak ngomong? Saya juga nggak tahu. Betul apa betul? Betul apa betul? Harus yakin itu. Nah, begitu juga orang punya nikmat, ya. Nikmat, kalau kamu selalu melihat nikmat orang lain, ya. Orang yang tidak melihat nikmat itu dengan nikmat, tidak melihat itu sebagai karunia Allah, sesuatu yang kamu terima tidak dilihat sebagai pemberian dari Allah, maka kamu tertutup dengan nikmat itu. Sehingga kamu tidak melihat nikmat yang Allah berikan kepada kamu, justru kamu melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itulah orang iri yang seperti itu. Paham Pak tidak? Paham? Wallahi wa nabi jamaah. Abah sering bilang, bukan keramat yang Abah tujuan. Betul? Kalau keramat yang menjadi tujuan Abah, semua ya Allah, cabut keramat itu. Saya tidak butuh ya Allah. Yang saya butuhkan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Betul apa enggak? Betul. Dari dulu saya doa seperti itu. Kok enggak habis-habis? Betul. Betul apa enggak? Agim punya istri 2. Begitu dia punya istri 2, banyak marah jamaahnya. Betul enggak waktu itu? Betul apa enggak? Loh, saya punya istri 5, mau bubar segituin. Ayo bubar kalau yang nggak cocok sama saya. Bubar. Ini bukan kemauan saya, ini kemauan Allah. Betul? Betul? Dulu dari Cibitung, benar nggak? Kalau kamu tidak cocok dengan isu ini, wah itu sudah melanggar syariat. Ya sudah, silakan bubar. Nggak ada yang bubar. Hah? Malah tambah banyak. Kalau ini kemauan saya, bubar dari dulu sudah jamaah. Betul. Ini sebagai apa namanya? Ya, sebagai pikir-pikir kamu lah. Tadi Kisari bilang, tidak ada sesuatu pun yang berkehendak kecuali itu adalah kehendak Allah. Betul nggak Kisari? Betul. Gimana Kisari? Betul nggak? Hah? Segala sesuatu atas kehendak, tidak ada seorang manusia pun yang bisa berkehendak melainkan itu kehendak Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu sendiri berusaha untuk merubahnya. Ingat, di sini kalimatnya itu hatta, bukan illa. Hatta adalah sehingga, kalau illa adalah kecuali. Betul? Kecuali itu ada perkecualian. Ini hingga. Saya berlari sekuat mungkin untuk menyusul kalian, tapi sehingga saya berlari sekuat tenaga, namun aku tak nyampai untuk menyusulnya. Jadi usaha yang semaksimal, sehingga aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bayar hutang, tapi belum kebayar juga, gitu loh. Paham maksudnya? Artinya di sini Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu sendiri berusaha kayak apapun tidak akan ada berubah kecuali Allah yang akan berubah. Ketika terjadi pada perubahan pada kalian, itu perubahan dari Allah. Kalau kalian ingin tahu, jangan kamu akui itu perubahan dari karya perbuatan kamu. Paham maksud apa? Contoh, tadinya dia seorang tukang becak. Tiba-tiba tukang becak ini ketemu dengan temannya, dikasih saran untuk berdagang bakso misalnya. Kuajarkan kamu cara buat bakso yang enak seperti apa. Aku pinjamin kamu modal. Lalu timbul keinginan orang ini untuk mengikuti saran temannya tadi. Nah, yang memberikan keinginan, kehendak untuk berubah pedagang bakso itu siapa? Ya sudah. Ketika dia dagang bakso, hanya dia maju dan berkembang, sehingga dia jadi orang yang kaya raya. Saya mau tanya,
Apakah usaha tukang becak tadi berusaha? Apa karena usaha tukang becak tadi dia jadi kaya? Tidak. Ada keinginan yang diberikan oleh Allah, kehendak Allah diberikan kepada tukang becak tadi untuk beralih profesi. Sehingga hakikatnya yang merubah itu siapa? Iya. Makanya jangan pernah jadi Firaun. Tahu Firaun? Tahu Firaun? Fir'aun itu artinya adalah lari. On itu adalah pertolongan. Orang yang lari dari pertolongan itu adalah Fir'aun. Kamu duduk di sini, kamu sukses, kamu kaya, kamu bisa jadi orang. Ini tidak terlepas dari pertolongan Allah. Jangan kau hilangkan pertolongan itu, wahai jamaah. Paham maksudnya? Karena saya ini begini, kalau nggak karena saya, ini Fir'aun ini sudah. Fir'aun yang mastur, Fir'aun yang samar. Kalau bukan karena saya, kamu tak akan jadi seperti itu. Salah. Itu semua karena sayanya saya kamu yang bilang, beda dengan sayanya wali yang bilang. Betul apa enggak? Sayanya wali adalah Allah. Allah yang dia maksud. Tapi sayanya kamu dan saya, diri sendiri yang dimaksud. Ini yang membedakan. Seperti kan Abdul Qadir itu, bidni dengan idinku. Akunya sini ku siapa? Aku Allah. Kalau akunya saya nggak mau yang ngomong, ya aku diri kamu. Ini yang dimaksud sombong dia mah. Betul apa enggak? Suka dengarkan di luar, woi kejadian itu melanggar syariat, istrinya lebih dari 4. Suka dengar? Masih mau ikut kamu? Kan aku bilang, peler saya, benda saya, diri saya, takdir saya. Kenapa kamu repot ngurusin takdir saya? Wong saya tidak pernah repot ngurusin takdir kamu. Kenapa kau bahas takdir saya? Saya tidak pernah bahas takdir kamu. Hidup kamu dengan takdirmu, biarkan aku hidup dengan takdirku. Betul? Betul? Manusia hidup ini sudah belajar berjalan dengan garis takdirnya masing-masing. Maka beriman takwalah kamu kepada Allah menurut takdir kamu masing-masing. Paham maksudnya? Beriman takwalah kamu kepada Allah sesuai dengan takdirmu masing. Jangan pernah menjadi orang lain. Jadilah kamu takdir kamu sendiri. Biarlah Allah yang berkehendak berbuat atas kamu. Kadang orang repot, takdir orang diurus. Takdir sendiri itu kamu pelajarin. Biar kamu tahu ngaji diri. Siapa kamu, siapa Allah. Iya apa tidak? Ya. Iya apa tidak? Ya. Biar tahu hakikat hati kamu. Makanya saya nggak pernah bahas-bahas orang. Orang mau marah mau begini, sudah itu takdir dia kok. Betul apa enggak? Hah? Dia takdir mereka seperti itu. Ketika kereta ini berjalan, jangan coba kamu stop, habis digiles kamu. Hah? Hei, bus punya jalur sendiri. Betul? Kapal laut punya jalur sendiri. Kapal terbang punya jalur sendiri. Kereta punya jalur sendiri. Sudah sama-sama sopir, tidak usah saling bahas. Yang penting bawa penumpang kamu sampai pada tujuan dengan selamat. Kalau di jalan darat, jalan umum biasa, banyak rambu-rambunya. Mau kemana? Bus jurusan Surabaya. Sama, lewat rambu-rambu, lampu merah berhenti. Justru kalau ada kereta lewat harus ngalah. Diam kamu dong, kereta mau lewat. Yang kereta tidak pernah kenal lampu merah. Kenalnya cuma stasiun. Dan kereta itu yang memberhentikan siapa? Petugas stasiun yang mengatur waktu. Hei, kecepatanmu berkurang. Kalau kan dikurangin, kalau nggak dikurangin nanti terjadi crash, bentrok bisa tabrakan. Betul tak itu?
kecepatan kamu sekian, dipercepat. Kalau kata petugas stasiun suruh kurangin, dia kurangin. Suruh berhenti, dia berhenti. Jadi ada yang ngatur. Beda kalau supir bis, sakar bedewek. Iya pada suka-suka dia. Makanya banyak kecelakaan. Karena dia bawa sesuka-suka dirinya. Kalau kereta ngikutin aturan. Iya Madinah. Silakan mau ikut bis, monggo. Ikut kereta, silakan. Lu apa? Supir apa? Terserah kamu deh, mau supir apa aja. Supir truk lah. Kalau abah bawa truk, oke. Kereta, oke. Ngerti maksudnya? Paham? Kapal laut, oke. Pesawat, oke. Syariat rekod hakikat marifat. Darat, kereta, laut, udara, selesai. Paham? Lu wis ngono kok repot-repot. Salah kamu. Jangan dikira saya nggak bisa bawa truk. Jangan dikira saya nggak bisa bawa bis. Bahasa kasarnya tuh gitu. Jangan dikira saya nggak tahu syariat. Bodoh kalau saya bilang nggak tahu syariat. Saya ini kiai, saya tahu hukum. Betul? Betul. Wih, itu kiai Junedi nggak bersyariat. Batuk gondol, saya nggak bisa bersyariat. Setuju? Setuju? Ini iman hadirin. Iman, ini iman yang berbicara. Paham ya? Iman tidak pernah takut. Tidak pernah takut sengsara. Tidak pernah takut dihina orang. Tidak pernah takut bangkrut. Tidak pernah takut, itu yang namanya iman. Iman tidak pernah punya keinginan keramat. Keinginan derajat tinggi. Tidak. Iman keinginan cuma satu. Ilahi anta maksudi. Paham? Paham? Iman tidak pernah tertarik dengan harta dunia. Iman tidak tertarik dengan pangkat dan jabatan. Tertariknya iman cuma kepada Allah. Tapi pangkat dan jabatan, harta yang akan datang bersimpuh di dalam iman itu. Paham sudah? Jangan kau simpuhkan iman kamu pada harta. Jangan kau simpuhkan iman kamu pada jabatan. Tapi simpuhkan, arahkan iman kamu hanya kepada Allah. Innahi anta maksudi. Ketika itu hanya mengarah kepada Allah, maka harta, jabatan, pangkat, kedudukan akan datang bersimpuh kepada iman itu. Percaya tidak? Presiden yang mana yang tidak bersimpuh dengan imannya? Betul? Betul apa betul? Iman. Jadikan iman kamu. Iman ini menaklukkan jabatan, menaklukkan kekayaan. Demi kekayaannya, dia punya kekayaan, punya apa? Dia harus berangkat ke sana, dia tinggalkan semua itu. Betul apa tidak? Betul? Ketika panggilan jihad mengatakan, dia tinggalkan semuanya. Ini adalah iman. Betul? Ketika Islam mau dihancurkan, negara mau diinjak-injak, negara mau diserang, imannya bergerak. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Ketika negara terancam, dia akan bangkit iman. Dia tinggalkan harta, pangkat, jabatan. Dia tinggalkan demi tegaknya sebuah keimanan. Ini iman. Bawa ke sini-sini. Ayo, siapa? Sampai lupa saya kayak hadir. Ini dari semangatnya saya. Syariat torekot hakikat makrifat. Apa itu syariat? Apa itu torekot? Apa itu hakikat? Apa itu makrifat? Tidak bisa dijelaskan satu persatu di sini. Hah? Tahu petinju? Tahu. Petinju punya pelatih apa enggak? Punya. Yang namanya pelatih tinju, dia tahu tentang trik-trik tinju kayak apa.
Loh, santri saya bisa jadi kiai. Ini termasuk imam-imam ikut saya. Betul apa enggak? Berarti saya tahu dong. Nih caranya mukul begini. Betul apa enggak? Ya sudah. Ini mau repot-repot. Cuma ada sesuatu, katanya ya, ada sebagian kuberikan padamu, ada sebagian yang tidak kuberikan padamu. Yang tidak kuberikan tidak usah ikuti-ikuti, jangan dibahas-bahas. Sampai botak kepalamu tidak bakal selesai. Sebagian kuberitahu padamu, sebagian tidak kuberitahu padamu. Ya kamu yang tidak diberitahu, jangan sok mau tahu. Terima ada sesuai yang telah Allah berikan kepada kamu. Selesai. Setuju? Setuju? Alhamdulillah.